Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Rabu tanggal 27 Juli 2022. Bersama kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu berani tampil beda. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita bersama berdoa. Di dalam-Mu ya Allah, kami merasakan berbagai karunia dan anugerah di dalam hidup kami. Dan di dalam anugerah-Mu pula Tuhan, saat ini kami bersama hendak merenungkan sabda kebenaran-Mu. Mampukanlah kami Tuhan, di dalam kami merenungkannya dengan sungguh-sungguh, dan kami pun melakukannya dengan sungguh-sungguh pula di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus boleh memampukan kami, hadir dalam diri kami, sehingga kami dapat mengerti dengan betul apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Kami serahkan Tuhan perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 43 sampai dengan 48. Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan ayat 48. Yang demikian sabda Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Berani tampil beda menjadi sebuah moto ketika kita mau melakukan sesuatu atau kita membuat sebuah inovasi. Inovasi tidak akan pernah muncul jika seseorang tidak berani untuk berpikir berbeda atau tampil berbeda, melakukan sesuatu dengan berbeda. Kalau semuanya hanya sama saja, hanya mengikuti yang sudah ada, maka tidak akan pernah ada yang namanya sebuah inovasi. Ya hanya akan gitu-gitu saja. Mungkin bentuk HP atau juga bentuk mobil, bentuk motor ya akan gitu-gitu saja kalau orang tidak berani untuk tampil beda, tidak berani berinovasi. Nah, inovasi juga nampaknya menjadi concern dari apa yang Yesus sampaikan kepada orang-orang pada waktu itu. Dalam hal mengasihi, terutama adalah mengasihi musuh. Di bagian yang sebelumnya, kita melihat kalau kita membaca begitu, akan banyak atau ada petikan dari perjanjian lama yang mengatakan bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi dan sebagainya. Tetapi kemudian Yesus mengatakan bahwa kalau kamu kemudian membenci musuhmu dan hanya mengasihi saudaramu saja, lalu bedanya apa? Itu sama saja. Itu bukan sebuah inovasi. Dan Yesus menuntut kita untuk melakukan sebuah inovasi, yaitu mengasihi musuh. Sesuatu yang tentu tidak lumrah atau tidak wajar. Kita pun mungkin juga begitu kan saat ini. Kalau kita mungkin akan dengan mudah mengasihi orang yang sayang kepada kita, orang yang baik kepada kita, orang yang menyenangkan, atau orang-orang terdekat kita, anggota keluarga kita yang mungkin secara relasi kita baik dengan mereka. Mungkin itu yang akan mudah dan itu yang lumrah untuk kita lakukan. Itu yang biasa kita lakukan. Tetapi satu challenge yang Tuhan berikan, yang Yesus berikan kepada kita adalah dengan mengasihi musuh kita. Nah, ini yang menjadi persoalan seringkali. Karena apa? Jangankan untuk mengasihi musuh, jangankan untuk berdoa yang baik bagi mereka. Terkadang jika kita tidak suka dengan orang saja,
seakan-akan kita itu nggak terima kalau kehidupan orang itu lebih diberkati daripada kita gitu ya. Kita merasa bahwa kenapa sih dia kok hidupnya lebih diberkati gitu, padahal dia orangnya jahat. Kita merasa nggak terima, kita merasa bahwa orang yang jahat harus dapat perlakuan yang tidak baik, atau orang yang jahat jangan sampai dapat berkat. Nah ini orang jahat kok dapat berkat gitu. Atau mungkin kalau kita berdoa kan, kalau ada orang yang menyakiti kita, kita berdoanya pasti Tuhan biarlah Engkau yang membalas perbuatannya. Gambaran kita adalah gak mungkin bayangan kita itu bahwa Tuhan akan membalas dengan kebaikan. Pasti Tuhan membalasnya juga akan dengan sesuatu yang buruk kepada orang itu. Itu kan yang menjadi harapan kita. Tetapi Yesus memberikan challenge sekali lagi untuk kita, yaitu kita berani berinovasi dengan itu. Bukan hanya mengikuti apa yang lumrah, tetapi kita berani tampil beda, menampilkan sesuatu yang beda dengan iman kita. Iman kita kepada Kristus adalah sesuatu yang beda, sesuatu inovasi, sesuatu yang spesial. Makanya kita pun harus melakukan juga inovasi atau kegiatan atau sikap menunjukkan kehidupan kita yang berinovasi juga. Jangan hanya sama seperti yang pada umumnya. Oleh karena itu, mengasihi orang lain itu menjadi satu keharusan. Tapi mengasihi musuh itu menjadi sesuatu yang spesial dan menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, oleh karena itu mari kita mengelola diri kita, memberanikan diri kita untuk berinovasi. Karena sebuah inovasi itu bukan hanya butuh sebuah kemampuan, tetapi juga butuh sebuah kemauan, berani untuk kemudian menampilkan sesuatu yang berbeda. Mungkin kita akan terlihat aneh, kita akan terlihat asing, karena mungkin orang lain akan menganggap kita, loh itu musuh kok dikasihi sih, itu musuh kok dibaik-baikin, itu orang jahat kok dibaik-baikin. Ya mungkin kita akan dilihat aneh, tetapi justru itulah asiknya. Itulah kemudian inovasinya terletak di situ. Pertanyaan, beranikah kita untuk tampil beda? Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita menyerahkan doa dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami selalu melakukan atau kami mempunyai pemahaman bahwa kami harus mengasihi sesama kami. Kami harus mengasihi orang lain. Tetapi seringkali ya Tuhan, kami hanya terbatas kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Kami hanya terbatas kepada orang-orang yang mereka mengasihi kami. Tetapi untuk mengasihi musuh, mungkin itu sesuatu yang masih asing dan sulit bagi kami. Kami seringkali tidak berani untuk melakukan sesuatu yang baru, melakukan sesuatu yang berbeda. Kami tidak berani untuk menerobos batas antara kebencian kami kepada orang-orang yang tidak kami sukai, batas kebencian kami kepada musuh kami. Tetapi saat ini Tuhan, kami bersyukur sekaligus kami merasa tertantang untuk menjawab tantangan dari-Mu, menjawab challenge dari-Mu, di mana kami harus menjadi orang yang berani tampil beda. Untuk kami mengasihi bukan hanya orang yang mengasihi kami, tetapi terlebih adalah orang yang mungkin tidak kami sukai atau sudah menyakiti hati kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi orang Kristen yang berani tampil beda dan menunjukkan inovasi di dalam kehidupan iman kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama menyatukan hati. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan proses pengobatan ataupun juga proses pemulihan kesehatannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresya, Ibu Yohana Dewi, Bapak Atimin, Bapak dan Ibu Budiantono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Saharun, Bapak Tribudi Santoso, Ibu Endang Saryanti Joko, Bapak Warsito Utomo, Bapak Larabadyo, Bapak Prayitno Hadi, dan juga Bapak Ibu kami yang lainnya, serta saudara-saudara kami yang lain. Kiranya Engkau senantiasa berkenan memberkati saudara-saudara kami ini Tuhan, di dalam setiap perjuangan mereka. Biarlah kasih-Mu dan berkat-Mu senantiasa hadir mengiringi saudara-saudara kami ini. Juga kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami, dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Merjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kon Mariatin Subardi, Bapak Sadel Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti,
Bapak Suprapto dan juga Bapak Ibu serta orang tua kami yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkenan untuk melawat kehidupan orang tua kami ini. Biarlah Engkau yang hadir, memberkati dan menolong mereka Bapa. Dan kami saat ini juga Tuhan berdoa untuk setiap kehidupan kami bersama. Biarlah Engkau yang melawat kami di dalam segala pergumulan yang kami rasakan Bapa. Dan untuk segala kebersamaan kami, kehidupan bersama kami di GKJ Sari Mulyo, di komunitas-komunitas lain, di keluarga, di masyarakat, dan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kiranya Engkau senantiasa hadir dan memberkati kami. Ajar kami untuk menjadi sebuah agen-agen perubahan, seorang yang berani membawa inovasi dan berani tampil beda di dalam komunitas kami, sehingga kami bisa memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Kami mau serahkan Tuhan, hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.